Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Ibu Arifah Nur Sya'bani Khomsah. Selamat datang di video pembelajaran bidang studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan secara singkat materi tentang kebijakan moneter. Simak baik-baik ya. Oke, sebelum masuk ke materi pokok, Ibu akan menyebutkan dulu poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang ketiga, tujuan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, yaitu instrumen kebijakan moneter. Let's check it out. Oke, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan cara mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang merupakan lembaga independen. Cukup mudah dipahami kan pengertiannya? Oke, sekarang kita menuju ke bagian yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Pada dasarnya, jenis kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral ada dua macam, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Kita mulai dulu dari kebijakan uang ketat. Jadi, kebijakan uang ketat atau sering kita sebut kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dari bank sentral untuk kebijakan dari bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan tujuan mengendalikan tingkat inflasi agar inflasinya tidak terlalu tinggi. Lalu gimana caranya bank sentral melakukan hal itu? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Bila tingkat bunga diskonto dinaikkan, yang diikuti oleh naiknya tingkat bunga pasar, maka masyarakat cenderung memilih untuk menabung daripada minjam uang di bank. Yang kedua, menjual surat berharga. Contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau kita sebut SBI ya. Bila Bank Indonesia menjual surat berharga kepada bank umum, maka bank umum akan membayar SBI tersebut kepada Bank Indonesia. Sehingga kalau sudah terjadi seperti itu, jumlah uang beredar akan berkurang di masyarakat. Nomor ketiga, yaitu menaikkan rasio cadangan kas. Bila Bank Indonesia menaikkan rasio cadangan kas, maka bank umum akan menambah simpanan uang mereka ke bank sentral. Sehingga kemampuan bank umum untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang kepada masyarakat akan berkurang. Selanjutnya, nomor keempat, membatasi kartu kredit. Bila Bank Indonesia memperketat kartu kredit yang boleh dipinjamkan kepada masyarakat, maka peredaran uang bisa terkendali jumlahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis kebijakan moneter yang kedua, yaitu kebijakan uang longgar atau biasa kita sebut kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu menambah jumlah uang beredar dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Perlu diingat teman-teman bahwa kebijakan uang longgar berkebalikan dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan uang longgar bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menurunkan suku bunga diskonto. Yang kedua, menurunkan rasio cadangan kas.
Yang ketiga, membeli surat berharga. Dan yang keempat, melonggarkan kartu kredit. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tujuan kebijakan moneter. Kenapa sih ada kebijakan moneter? Kenapa jumlah peredaran uang itu perlu diatur? Nah, ternyata adik-adik, itu semua ada tujuannya loh. Apa tujuannya? Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Dengan mengatur peredaran uang, Bank Sentral akan mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Kemudian, dari situ investasi akan meningkat dan bisa menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Adik-adik masih ingat kan? Kalau inflasi itu disebabkan karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, jumlah peredaran uang itu perlu diatur. Apabila jumlah uang beredar sudah teratur, maka stabilitas harga barang akan terkendali. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Ingat, pada poin pertama, tujuan dari kebijakan ekonomi itu adalah apa? Ayo masih ingat? Menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kalau seandainya stabilitas ekonomi ini sudah teratasi, nanti investor-investor akan meningkatkan produksi dan mengembangkan investasinya yang baru. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, tentu kesempatan kerja akan bertambah. Yang keempat, perbaikan neraca pembayaran. Jumlah uang beredar di masyarakat dapat dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang artinya akhir itu akan mempengaruhi neraca pembayaran di negara kita. Seperti itu adik-adik. Gimana? Dapat dipahami kan tujuan dari kebijakan ekonomi ini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Instrumen langsung dari kebijakan moneter terdiri dari yang pertama, mencetak uang. Nah, di sini Bank Indonesia bisa menambah jumlah peredaran uang dengan cara mencetak uang baru, kemudian mengedarkannya ke masyarakat. Yang kedua, dorongan moral atau moral suasion, yaitu himbauan dari Bank Indonesia kepada Bank Umum melalui beberapa cara, yaitu pengumuman, pengedaran, pidato, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada instrumen tidak langsung. Instrumen tidak langsung terdiri dari yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli surat berharga. Yang kedua, tingkat bunga diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral kepada Bank Umum, yaitu ketika Bank Umum melakukan peminjaman uang kepada Bank Sentral. Yang ketiga, rasio cadangan kas, yaitu cadangan kas minimal yang harus disimpan kepada Bank Sentral. Yang keempat, ada imbauan moral. Imbauan moral ini dapat berasal dari Menteri Keuangan ataupun bisa dari Gubernur Bank Indonesia. Nah, adik-adik, itulah pembahasan materi mengenai kebijakan moneter. Untuk mengetahui apa kalian sudah memahami materi tersebut atau tidak, sekarang Ibu akan memberikan contoh soalnya ya. Nah, yuk disimak contoh soalnya seperti apa. Di bawah ini merupakan kebijakan moneter yang dapat mengendalikan inflasi adalah A. Mempermudah syarat pemberian kredit kepada masyarakat. B. Menambah jumlah uang beredar. C. Meningkatkan pajak. D. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Dan E. Meningkatkan diskonto. Ayo, coba kalian jawab contoh soal dari Ibu.
Ya, benar sekali. Jawabannya E, yaitu meningkatkan diskonto. Adik-adik cerdas, demikianlah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai kebijakan moneter ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Dan untuk tugasnya nanti Ibu share di e-learning ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.